Untuk artikulasi Z ini ada hal yang baru. Hal yang barunya adalah ini bagian leher ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kasuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga bebek selalu, semoga sehat-sehat selalu. Di konten Toko Toys kali ini kita akan ngebahas atau mereview ini dia, SHF Kamen Rider Z. Salah satu seri Riders yang sedang ongoing di tahun 2026 ini ya. Seperti apa SHF-nya? Terus tonton video reviewnya sampai tuntas ya. Yuk, kita langsung saja ke reviewnya. Oke, ini penampakan detail dari box artnya SHF Kamen Rider Z PC Cam Impact, gitu kali ya bacanya ya. Oke, ini cover bagian depannya tampakannya seperti ini ya, rame banget. Ada foto si Z-nya, kemudian ada glitter transparan, pokoknya seperti ini. Warna dari boxnya itu seperti biasa ngikutin style warna dari si ridernya, ada hitam, merah, sama hijau. Oke, ini sebelah kanan saya continuity dari cover depannya ya. Seperti ini penampakannya. Sebelah kiri saya seperti ini ya, ada foto SHF-nya. Kemudian bagian bawah, nah ini ada foto SHF-nya juga. Oke, kemudian bagian atasnya seperti ini. Oke, kemudian di bagian belakangnya ada contoh-contoh pose dari si SHF-nya. Kemudian ini ada kayak pengumuman nih bakal dirilis si Kamen Rider Z form ini seperti itu. Nanti kan bla 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 seperti itu. Kemudian ini ada keterangan-keterangan dalam bahasa Jepang. Ya, seperti itu standar dari box artnya ya, standar SHF lah seperti ini. Oke, kita langsung saja buka. Kira-kira untuk paket SHF ini kita dapat apa saja? Langsung kita buka aja ya tanpa jeda. Oke, ini dia paket dari SHF Kamen Rider Z. Di sini kita nggak ngelihat manual instruction ya, karena manual instructionnya itu ada di sini. Dia dicetak di boxnya ya, di bagian cover apa ya namanya ya, cover dalam si box artnya. Ada dua macam ya. Nah, di sini satu, yang di sini juga satu tuh. Oke, jadi hemat biaya lah ya, daripada kertas-kertas seperti itu. Mendingan langsung dari box artnya seperti ini kayak gitu. Oke, kemudian ini paket SHF-nya ya. Kita dapat satu buah unit senjata CZ. Bersyukur ternyata untuk SHF kali ini dapat senjatanya, nggak kayak tahun kemarin si GAF nggak dapat senjatanya. Paling malas tuh kalau SHF senjatanya dipisah kayak gitu. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 pasang opsi tangannya. Kemudian tentu saja satu buah unit SHF-nya atau si karakter Kamen Rider Z-nya. Oke, kita lihat secara detail ya dari apa yang kita dapatkan di paket SHF ini. Oke teman-teman, pertama ini saya akan perlihatkan opsi tangan apa aja yang kita dapat ya. Pertama ini tangan relax ya, tangan relax. Kemudian kita dapat tangan dengan pose apa ya ini ya. Oh, ini kayak semacam mau menarik si cepsamnya ya. Kemudian ini tangan menggenggam senjata. Oke. Kemudian ini tangan yang sedang pasti megang capsen atau ini kayak menekan tombol di beltnya seperti itu. Untuk detailingnya nih saya contohkan salah satu pose tangan yang sedang rileks ya. Oke, scoopnya cukup rapi.
Kemudian detailnya oke ya, seperti sarung tangan asli. Oke, seperti ini nih bagian letak eh, telapak tangan. Kemudian ini punggung tangannya. Nah, ini tuh sebenarnya warnanya hijau metalik ya. Saya nggak tahu kenapa di kamera HP saya ini menjadi biru kayak gitu. Apa mungkin efek pencahayaan atau apa, saya tidak mengerti ya. Kita tidak nanti kalau dilihat di komputer tangannya apakah jadi biru atau jadi hijau. Ini sebenarnya hijau metalik loh. Oke, ini senjata yang kita dapat ya, pedangnya. Saya lupa namanya, nama pedangnya apa. Pokoknya ini pedangnya ya. Kita lihat detailnya cukup detail banget. Terus bagian tajamnya ini ya keren banget nih ya. Transparan, ada unsur merahnya seperti itu. Dan ini buat ngeletakin capsennya ya. Capsen apa capsen lah kayak gitu. Saya lupa nama untuk detailnya ya. Kemudian ini di belakangnya, detail di belakangnya. Ini sesuai dengan di TV ya. Di TV pun sepertinya tidak ada warna untuk di bagian samping sebelahnya. Tapi di sini ada detail warnanya kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya warna hijau metalik ya, bukan biru ya. Sekali lagi saya nggak tahu ini kenapa di kamera warnanya jadi biru metalik. Tidak jadi hijau metalik kayak gitu. Oke. Nah, untuk senjata ini tuh ada beberapa mode yang bisa kita peragakan sesuai dengan di serialnya ya. Pertama, ini mode standar yaitu mode pedangnya. Terus kalau kita ganti menjadi mode yang lain, nah ini bukan ditarik gitu ya teman-teman ya. Di sini kayak ada di slot kayak gitu. Jadi dia ditarik. Nah, jadi ke samping gitu nariknya. Oke, pertama kita pakai mode apa ya nih ya. Nah, ini nih. Oke, ini kayak mode cerulit. Ya. Ini mode cerulit. Kemudian kita pakai mode pistol ya. Jadi ini ada slotnya seperti itu di sebelah sininya ya. Mode pistol. Kemudian mode kampak. Nah, mode kampak. X mode. Oke, keren ya, inovatif dan apa ya? Menyenangkan kayak gitu. Ada kayak senjatanya Ghost gitu, bisa di macam-macamin, bisa dibuat sesuka hati mau mode apa yang mau kita pengen kayak gitu. Oke, keren sih. Dari detail warnanya juga ya. Oke, kita lanjut ke figurnya. Namun sebelum kita lebih detail, kita buka dulu nih pelindung-pelindungnya. Jadi ini masih baru ya, kinyis-kinyis ya. Kita buka dulu bagian leher. Kemudian kita buka bagian apa sih, perut. Terus kita buka bagian pinggang. Oke. Kita bahas secara detail. Kita singkirkan dulu ini untuk si figurnya. Nah, oke. Pertama ini kita akan bahas proporsi dari si SHF ini. Pertama-tama saya tuh awalnya agak sedikit skeptis ya, agak ragu apakah SHF si Z ini, karena standarnya SHF kan yang SHF regular itu biasanya dibuat akan lebih kurus dibandingkan aslinya kayak gitu. Nah, lumayan kaget dan apresiasi juga untuk proporsi SHF Z ini. Ini benar-benar dibuat sangat proporsi banget kayak gitu. Di serinya Z ini badannya kan keker gitu kan ya. Nah, ini di SHF-nya pun tidak dikuruskan kayak gitu. Wow, ini luar biasa. Bahkan menurut saya secara proporsi ini, si Z ini tuh mirip banget kayak proporsinya SHF Shinkochu Seiho. Kalau teman-teman perhatikan ya, isinya, volume badannya, otot-ototnya seperti itu. Saya nggak kebayang ini kalau Shinkochu Seiho-nya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau menurut saya mah ini udah cukup lah, nggak usah pakai Shinkochu Seiho ya.
tidak nggak usah dibuat versi Kocu Sehu ya, karena secara proporsi ini udah keren banget seperti itu. Oke, kita lebih detail lagi, kita lebih dekat lagi untuk figur ini seperti apa detailnya. Nah, oke guys, ini saya tarik lebih dekat lagi ya untuk detailnya. Detail dari si SHF Kamen Rider Z ini. Oke, pertama ini warna. Sekali lagi seperti tangan tadi sama senjata. Kalau dilihat dari langsung ini tuh warnanya hijau metalik. Tapi kenapa setelah di kamera jadi warnanya biru kayak gitu? Saya juga bingung. Apakah karena pencahayaan? Kita coba tukar pencahayaannya ya. Enggak ya, enggak ngaruh ya. Tapi tidak tahu ya kalau di komputer pengeditannya ya. Lihat ini, oke lah. Jadi ini warnanya sebenarnya warna biru ya, warna hijau metalik ya teman-teman ya. Saya nggak bingung kenapa jadi warna biru di HP saya. Oke, oke, ini untuk detail helmnya ya, kepalanya ya. Wah, ini si Z ini emang simple banget kayak gitu. Oke, nah ini di bagian. Nah, keunikan dari si Kamen Rider kali ini, beltnya itu tidak dipasang di pinggang tapi di dada kayak gitu. Nah, ini detail beltnya tuh. Wah, strapnya bisa dilihat. Scoopnya cukup detail ya, rapi. Nah, terus ini untuk captionnya. Nah, captionnya itu ini ada gambar di ininya enggak ya? Sepertinya nggak ada ya, polos aja ya. Cuman untuk detail-detail scoopnya teman-teman bisa lihat tuh, terscoop dengan rapih. Oke, ini bagian perutnya. Kemudian ini ada tekstur-tekstur seperti Kamen Rider Zero One ya, kayak ada sisik-sisik kayak gitu bagian tangannya. Oke, bagian belakang, bagian daerah pinggul, kakinya. Oke, perhatikan teman-teman ya, ini sepatunya ya, kayak sepatu cewek ya. Terus ini detail dari outsole-nya seperti ini. Oke. Nah kita cek artikulasi dari si Z ini. Untuk artikulasi Z ini ada hal yang baru. Hal yang barunya adalah ini bagian leher ya. Tidak pada umumnya SHF, biasanya ini ada artikulasi di bagian batang lehernya. Ini nggak ada nih teman-teman nih. Ini jadi kayak karet kayak gitu. Ya, tuh. Jadi kayak karet kayak gitu. Terus bagaimana dia buat menolehnya? Ya, ini masih bisa menoleh seperti ini. Kiri, kanan, diputar. Terus kalau mengangguk, nah jadi dia harus ditarik dulu ke atas sedikit. Ya, terus baru. Nah. Ini tadinya saya pikir ada apa hal yang aneh kayak gitu. Tapi setelah kita peragakan, demonstrasikan, ini kita kayak semacam ada efek visual yang dimana kalau ketika kita menoleh ini, si lehernya itu jadi kayak ikut mengkerut menoleh kayak gitu. Ya, teman-teman perhatikan saja. Ya, tuh. Jadi seolah-olah kayak nggak kaku jadinya kayak gitu. Saya pikir, wah ini si SHF ini nggak ada artikulasi di bagian batang lehernya, gimana nolehnya? Ternyata ini malah jadi terlihat lebih keren kayak gitu. Tuh, ini padahal nggak bergerak loh batang lehernya, tapi seolah-olah kayak bergerak kayak gitu. Kayak ada semacam apa ya? Efek ini loh, efek visual yang bikin kita seolah-olah ini leher ikut bergerak kayak gitu. Keren sih kalau menurut saya. Yang tadinya saya agak-agak terlihat aneh gitu ngelihat itu, tapi pas dilihat demonstrasinya gitu ya, reviewnya ternyata wah jadi keren kelihatannya ya. Jadi kesan ngelipet si lehernya itu malah terasa seperti itu dibandingkan dengan ada artikulasi yang terpisah kayak gitu untuk lehernya. Oh ya, sebelum ke yang lain, ini teman-teman hati-hati ya bagian antenanya ini nih.
Ini rawan banget patah, jadi harus berhati-hati ketika kita mainin di daerah kepala. Ya. Ini. Oke. Berikutnya di bagian tangan. Ini sampai segini ya. Terus ada artikulasi di apa ya namanya ini ya? Kayak di lengannya lo ya. Nih, ininya nih bagian ini. Ya. Ada artikulasi tambahan, lumayan bagus. Bisa diputar 360 derajat, bicepsnya tentu ada artikulasinya seperti SCF yang lain. Di bagian sikunya seperti ini, bagian kepala tangannya seperti ini, ya bisa diputar, bisa diotak-otak kayak gini. Kemudian di bagian perut dan pinggang, ya ada 2 titik artikulasi. Oke, saya kiri, kanan, depan, belakang, bisa diputar-putar seperti ini. Oke. Terus di bagian kakinya, ya ini mungkin masih bisa diperpanjang lagi. Di bagian depan ke sini seperti ini, belakang seperti ini, kemudian lututnya double join. Ya, cukup fleksibel untuk bagian lutut. Kemudian di bagian kakinya, ya ini bisa diputar 360 derajat. Ya ditekuk-tekuk begini, kiri kanan atas bawah seperti ini. Ya, standarnya ini terlihat lebih fleksibel ya. Oke, karena ada joinnya di sini nih yang bikin fleksibel gitu. Oke, ini bagus nih join seperti ini ya. Saya suka nih kalau join jenis join kayak gini. Oh ya, pahanya juga nih ada artikulasinya, bisa diputar-putar. Oke, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada gimmick yang bisa kita mainkan di SAF ini, yaitu ini captionnya itu bisa dibuka teman-teman. Caranya ini yang bagian beltnya kita buka seperti ini, hati-hati ya. Oke, ya jadi seperti ini penampakan. Wah, dibuat detail juga ya dalamnya ya. Oke, seperti itu. Kita letakkan dulu. Nah, ini captionnya. Jadi nggak bisa di kayak beltnya dibuka telek gitu ya, tapi harus dibuka dulu si covernya. Ya, hati-hati nih, ini kecil banget captionnya nih teman-teman nih. Ya, kalau ngegelinding, waduh, lumayan juga ya. Ya, ini bagian dalamnya si cover beltnya ya. Ya, ini captionnya nih. Terlihat nggak scoopnya ya? Oh, nih detailnya nih tuh. Nah, yang perlu teman perhatikan adalah seperti di TV-nya atau di X-nya, capsnya kan ada coakan di sini nih, kecil ya, ada coakan nih buat slotnya ya. Untuk memasangkan di SHF-nya pun nih teman-teman, ini harus ngikutin prosedur yang sama seperti di X-nya. Ya, nih. Jadi si coakannya ini harus, kan di sini ada nih, tuh ya. Teman-teman kalau bisa ngelihat seperti buat slotnya itu ya. Oke, kan ini bulat full, di sini ada kayak apa ya? Kayak ada slot seperti itu ya, seperti di DX-nya ya. Nah, dia juga harus ngikutin nih. Jadi harus ngikutin sesuai dengan slotnya. Aduh, ini agak-agak sulit nih. Jadi teman-teman harus benar-benar ngikutin. Oke, seperti itu. Kemudian ininya, si covernya, mana nih? Ya, covernya itu ini ada yang kecil, ada yang slotnya nih ya. Slotnya ada yang kecil, ada yang gede. Di sini juga ada kecil dan gede, harus ngikutin. Kalau tidak, nggak kesambung. Oke, oke. Dah, nempel. Nah, kalau misalkan tadi tidak sesuai slotnya ya, ini akan mantul gitu. Pas kita pasang celek, si captionnya akan keluar gitu, bakal mental gitu. Jadi harus sesuai slot. Jadi ada slotnya gitu. Harus dipasin slotnya. Kalau nggak pas, ini bakal mantul-mantul keluar seperti itu.
Oke. Nah, untuk caption ini bisa kita gunakan di pedang. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, teman-teman, untuk memasang caption di pedang, pertama kita harus lepas dulu ya ininya. Kemudian di sini ada ginian ya. Nih, kita buka covernya dulu. Nah, kita congkel kayak gini. Hati-hatiin tadi patah. Nah, bagian sininya nih juga kita buka. Oke, sampai terpisah seperti ini. Oke, habis itu baru captionnya kita pasang di sini. Nah, ini kan ada slotnya juga nih kayak di belt, jadi slotnya itu harus sama di sini kita pasang ya. Oke, ini sudah terpasang ya, kita masukkan ke slotnya, kemudian kita pasang plug. Oke, cuman ini nggak ada gimmick buat dimuterinnya ya. Kemudian kita pasang di senjatanya. Gimana tadi? Oke, seperti ini jadinya. Tada! Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kita kasih contoh untuk pergantian si lengannya ya. Contohnya kita mau pasang lengan yang memakai senjata. Pertama, kita sesuaikan atau kita masukkan si batang apa namanya, si handle senjatanya seperti itu. Kemudian dari SHF nya kita cabut dari figurnya, kemudian kita pasangkan seperti ini. Oke, jadi deh. Nah, oke teman-teman, ini saya kasih contoh ketika saya peragakan salah satu contoh ini ya, pose. Ya, memang ini SHF ini artikulasinya cukup fleksibel. Jadi kita bisa diposekan sesuai dengan hati kita, dengan ya fleksibel lah ya. Lihat ini contohnya dengan pose jump kick ya, atau rider kick mungkin. Mantep banget sih ini. Oke, itulah review detail dari seri SHF kali ini ya. Untuk kesimpulan dari SHF Figuart Kamen Rider Z ini tentu saja masih tetap menurut saya recommended untuk dikoleksi. Saya sangat apresiasi sekali dengan proporsi di SHF ini ya. Proporsinya itu udah sangat amat seperti apa, versi Shinkochu Seho. Jadi benar-benar bagus banget. Biasanya kan suka kurus-kurus gitu ya kalau SHF dibuatnya untuk versi regulernya gitu. Tapi untuk ini luar biasa banget. Cuman hal yang aneh yang awal video yang saya tadi omongkan itu warnanya, yang kalau kita lihat secara real itu warnanya hijau metalik, tapi di kamera jadi warna ya biru metalik gitu. Saya bingung. Mungkin ada yang tahu ya kenapa bisa seperti itu. Mungkin masalah apa ya, efek optik kameranya kali ya. Kemudian yang paling saya agak bingung itu adalah masalah harga ya. Ini SHF ini tuh harganya di atas 800 antara 1 jutaan. Saya bingung kenapa bisa semahal itu ya. Sedangkan Geats yang aksesorisnya lengkap dan artikulasinya juga bagus, itu banyak gimmick-gimmick yang bisa kita mainkan, itu di bawah 800 kayak gitu. Bahkan ada yang 700-an, ada yang jual sekitar 700, umumnya 700-an gitu yang jual. Tapi ini 800 sampai 1 juta, bingung saya. Apanya yang membuat SHF ini lebih mahal? Apakah cat metaliknya atau proporsinya atau mungkin gimmick baru dari si lehernya ini ya, yang bahan karet jadi bikin mahal kayak gitu tuh gimana, saya juga nggak ngerti. Si SHF Gatchat aja yang aksesorisnya lengkap dan catnya yang kinclong itu yang harusnya mahal jadi nggak begitu mahal juga ya, di bawah 800. Ini di atas 800 loh rata-rata. Nggak ada yang jual yang 700 lebih gitu. Di atas 800, 900-an sampai 1 jutaan gitu ada yang jual.
Saya bingung gitu, kenapa bisa semahal itu ya? Atau mungkin emang bahan-bahan materialnya jadi apa ya, lagi naik jadi mahal kayak gitu, nggak ngerti juga. Tapi yang jelas ini oke lah, walaupun si apa yang captionnya ini cuman polos kayak gitu, cuman ada gimmick-gimmick yang bisa menutupi minusnya seperti itu. Intinya ini masih oke lah untuk dikoleksi ya, apalagi untuk apa proporsinya ya. Sayang banget yang Black Sun itu, coba proporsinya kayak gini gitu, dibuat kayak gini, nggak kurus kayak gitu. Mau saya koleksi pun yang Black Sun jadi nggak jadi saya koleksi karena kok kekurusan gitu jadinya. Tapi untuk Z ini benar-benar di luar ekspektasi saya, yang kira bakal agak kurus, tapi ini dibuat semirip mungkin di serinya. Luar biasa sekali ya, dan saya sangat apresiasi banget untuk proporsi di si Z ini. Oke, begitu aja kira-kira dari review SAF ini. Mungkin ada yang suka atau yang nggak suka. Kalau saya nggak sukanya hanya harganya yang aneh aja gitu, di atas 800 kayak gitu untuk SHF reguler. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari menit awal sampai menit akhir. Sampai ketemu di review-review berikutnya atau pembahasan tugas berikutnya. Salam damai, salam hangat, dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa full 1 bulan ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.